Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Anubadrah Kartawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pertama-tama, marilah kita menghaturkan puja astungkara kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkata warenugrahnya pada hari ini, saya dan kita semua dapat melaksanakan kegiatan evaluasi UKM Dharma Wacana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Kedua, tidak lupa kita juga patut menghaturkan puji astuti bakti kepada para maharsi, empu, dan para pujangga, serta kepada para leluhur yang telah memberikan jalan dan tuntunan sucinya kepada kita semua. Sehingga dengan bekal itu, semoga kita dapat mencapai jagatita dan moksa. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana atau wacana suci tentang ajaran agama Hindu, yakni dengan tema Trikaya Parisuda. Umat sedharma yang berbahagia, di zaman modern saat ini telah banyak dikembangkan teknologi-teknologi yang bisa kita bilang sangat canggih serta ramah lingkungan. Tetapi itu tidak akan bisa disebut sebagai teknologi ramah lingkungan jika kecanggihan itu disalahgunakan oleh manusia itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya di Hindu sudah jauh lebih dahulu mengenal teknologi tersebut, hanya saja dikemas dalam kemasan yang berbeda. Contohnya, di zaman sekarang kita mengenal dengan adanya internet. Dalam internet, itu banyak sekali situs-situs yang menarik perhatian kita. Bahkan, ada juga orang yang hilang gara-gara situs itu. Namun, hal ini juga mengakibatkan bencana bagi kita semua. Umat sedharma yang berbahagia, sebenarnya kejadian semacam itu tidak akan terjadi jika kita sebagai umat manusia selalu berpedoman kepada ajaran suci Weda, dan di dalam ajaran agama Hindu kita telah diajarkan tentang pedoman suci untuk menjalani kehidupan ini, yaitu Trikaya Parisuda, yang artinya 3 perbuatan yang benar atau yang disucikan. Bagian dari Trikaya Parisuda ini adalah pertama, Manacika Parisuda, yang artinya berpikir yang suci atau yang benar. Kedua, Wacika Parisuda, yang artinya berkata yang benar. Dan ketiga, Kaika Parisuda, yang artinya berbuat yang benar. Maksud berpikir, berkata, dan berbuat yang benar ini dianggap benar jika selalu mengacu pada pandangan dharma atau kebenaran. Umat sedharma yang berbahagia, untuk lebih jelasnya saya akan menguraikan bagian-bagian ajaran Trikaya Parisuda ini. Yang pertama adalah Manacika Parisuda. Manacika Parisuda artinya adalah berpikir yang suci atau yang benar. Kita sebagai umat Hindu, dengan adanya pedoman hidup ini diharapkan mampu menjaga kesucian pikiran kita, yakni dengan ajaran Dharma itu sendiri. Sebab ada pepatah lama mengatakan, dari telaga yang jernih mengalirlah air yang jernih pula. Maksudnya adalah jika pikiran kita suci atau bijaksana, maka perkataan dan perbuatan yang akan kita lakukan pasti akan sejalan pula. Hal ini juga dijelaskan dalam sastra suci Hindu, yakni di dalam Sarasamuscaya Sloka 79 yang berbunyi sebagai berikut. Manasani cayam kertua tato waca widiyate karmana pascat paradanam waimanastata. Artinya, pikiranlah yang merupakan unsur yang menentukan
Jika penentuan perasaan hati sudah terjadi, maka mulailah orang berkata atau melakukan perbuatan. Oleh karena itu, pikiranlah yang menjadi pokok sumbernya. Umat sedharma yang berbahagia. Jadi, seloka tersebut mengandung makna bahwa semua yang kita lakukan adalah bersumber dari pikiran kita. Jika kita mau disebut sebagai orang bijaksana, maka kita harus bisa menjaga pikiran kita dari godaan sadripu dan lain sebagainya. Jadi itulah makna dari Manacika Parisuda itu sendiri. Umat sedharma yang berbahagia. Selanjutnya bagian Trikaya Parisuda yang kedua adalah Wacika Parisuda. Wacika Parisuda artinya berkata yang benar atau yang disucikan. Kita sebagai umat manusia yang sudah dibekali akal pikiran harus selalu berusaha menjaga perkataan kita itu. Sebab jika perkataan itu tidak terkontrol, pasti akan dapat menimbulkan bencana baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh kasus nyata yang mungkin masih sangat ingat sampai sekarang yakni gara-gara banyaknya beredar isu-isu yang tidak jelas kebenarannya menyebabkan terjadinya bentrokan bahkan menyangkut tentang SARA, yaitu pasti kita tahu tentang kerusuhan yang terjadi di Lampung dan Sumbawa, serta banyak lagi daerah lainnya. Kasus itu sebenarnya bermula karena banyaknya berita yang belum tentu kebenarannya. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab telah memecah belah keharmonisan bangsa ini dengan jalan memprovokasi kita semua. Maka dari itu, saya mengajak semua, mari kita jaga ucapan kita, jangan sembarangan dalam berucap, sebab ada pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu, yang bisa akan mencelakakan diri dan orang banyak. Berkenaan dengan itu, di dalam kitab Niti Sastra Sargah 5 Sloka 3 menyebutkan sebagai berikut. Wasita nimitanta manemu laksmi, wasita nimitanta pati kapangguh, wasita nimitanta manemu duke, wasita nimitanta manemu mitra. Artinya, dengan perkataan engkau akan mendapatkan bahagia, dengan perkataan engkau akan menemui kematian, dengan perkataan engkau mendapat kesengsaraan, dan dengan perkataan engkau akan mendapatkan teman. Umat sedharma yang berbahagia. Jadi, makna yang terkandung dalam sloka yang di atas adalah perkataan itu adalah bagaikan sabetan pedang, dan perkataan itu adalah ibarat tinta yang artinya apa yang kita ucapkan pasti akan menimbulkan bekas atau akibat. Oleh karena itu, marilah kita jaga ucapan kita untuk menumbuhkan keharmonisan di antara kita. Umat sedharma yang berbahagia, setelah kita berbicara tentang pikiran dan perkataan yang baik, marilah kita lanjutkan dengan bagian Trikaya Parisuda yang ketiga, yaitu Kaika Parisuda. Kaika Parisuda artinya adalah berbuat yang benar atau yang disucikan. Dalam kehidupan ini, kita mengenal antara perbuatan yang kita disadari dan perbuatan yang tidak kita sadari. Kedua perbuatan ini tentunya pernah kita lakukan. Umat sedharma yang berbahagia, yang mana perbuatan itu dikatakan disadari apabila perbuatan yang kita lakukan itu telah terkontrol oleh pikiran itu sendiri. Maksudnya, perbuatan itu kita lakukan dengan di bawah kesadaran kita, maka dari itu kita harus menguasai pikiran, perkataan, dan perbuatan kita berdasarkan dharma atau kebenaran, jangan sebaliknya, pikiran atau sadripu yang menguasai kita. Dengan menguasai dan menanamkan pedoman hidup ini dalam lubuk hati, maka awigenam astu kita akan selalu memperoleh kebahagiaan dan kita akan menjadi manusia yang bijaksana. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya sebagai manusia biasa sepatutnya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Tuhan saya memohon ampun, dan saya tutup dengan mantra Paramasanti. Om Santi Santi Santi.